Ya, kita mulai dengan materi perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Masuk ke jenis-jenis perubahan akuntansi. Jadi yang pertama ke perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Contohnya, misalkan perubahan metode penyusutan dari saldo menurun berganda ke penyusutan garis lurus. Untuk yang kedua, perubahan estimasi akuntansi adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Contohnya adalah perubahan estimasi pada umur manfaat aktiva yang dapat disusutkan. Yang ketiga, perubahan estimasi pelaporan adalah perubahan dari pelaporan sebagai salah satu jenis entitas ke jenis entitas lainnya. Sebagai contoh adalah perubahan anak perusahaan spesifik dalam satu kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi dapat disusun. Itu ada di AKL yang pertama. Dan terakhir adalah kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan matematis, misalkan kesalahan penerapan prinsip akuntansi atau kelalaian dan penyalahgunaan fakta yang ada pada saat pelaporan keuangan disusun. Untuk 3 pendekatan perubahan prinsip akuntansi. Yang pertama adalah retroaktif, adalah pengaruh kumulatif dari penggunaan metode baru terhadap laporan keuangan pada awal periode harus dihitung. Di mana penyesuaian retroaktif atas laporan keuangan kemudian dibuat dengan menyusun kembali laporan keuangan tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru diterapkan. Yang kedua adalah periode berjalan. Penyesuaian ini dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan sebagai pos khusus dengan judul pos-pos luar biasa dan laba bersih. Pendukung metode ini berpendapat bahwa menyatakan kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan para investor atas laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah prospektif atau di masa depan. Pendukung pendekatan ini berargumen bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang dapat diterima, maka laporan tersebut telah final. Di manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan menerapkan prinsip yang baru. Untuk perubahan akuntansi jenis pengaruh kumulatif, persyaratan umum yang harus ada adalah yang pertama pendekatan periode berjalan atau cut off harus dijalankan. Di mana pengaruh kumulatif dari penyesuaian harus diperoleh dalam laporan laba rugi di antara pos-pos luar biasa dan laba rugi. Yang kedua adalah laporan keuangan periode sebelumnya yang dimasukkan untuk tujuan komparatif tidak perlu dinyatakan kembali. Dan yang ketiga adalah laba sebelum pos-pos luar biasa dan laba bersih yang dihitung atas dasar pro forma atau seolah-olah harus ditampilkan pada laporan laba rugi untuk semua periode, di mana laba tersebut disajikan seolah-olah prinsip yang baru diadopsi telah diterapkan selama seluruh periode yang terpengaruh. Data laba per saham yang terkait juga dilaporkan. Jadi, para pengguna memiliki pemahaman tentang bagaimana laporan keuangan yang dinyatakan kembali itu bisa diperoleh. Berikutnya adalah perubahan akuntansi jenis pengaruh retroaktif. Ada 5 situasi yang membutuhkan pelaporan kembali laporan keuangan dari semua periode sebelumnya. Yang pertama adalah perubahan dari metode penilaian persediaan yang misalkan kita anggap dari metode rata-rata ke metode FIFO, misalkan seperti itu. Sedangkan yang kedua, perubahan metode akuntansi untuk kontrak jenis konstruksi jangka panjang.
Yang ketiga, perubahan dari atau ke metode akuntansi, misalkan biaya penuh dalam industri ekstraktif. Yang keempat adalah penerbitan laporan keuangan oleh perusahaan untuk yang pertama kalinya guna memperoleh modal ekuitas tambahan yang dapat juga memengaruhi kombinasi bisnis atau pendaftaran di sekuritas. Dan yang kelima adalah pengumuman profesional yang merekomendasikan bahwa prinsip akuntansi yang diperlukan secara retroaktif. Berikutnya tentang perubahan estimasi akuntansi. Jadi penyusunan laporan keuangan memerlukan estimasi dampak dari kondisi-kondisi dan peristiwa di masa yang akan datang. Ini berikut adalah contoh pos-pos yang memerlukan estimasi. Yang pertama adalah piutang tak tertagih. Yang kedua adalah keusangan persediaan. Di persediaan yang lama-lama yang sudah usang itu. Ya, itu memerlukan estimasi yang baru. Berikutnya adalah umur manfaat dan nilai sisa aktiva. Yang keempat, periode yang menerima manfaat dari biaya yang ditangguhkan. Yang kelima, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Dan yang keenam adalah cadangan mineral yang dapat dipulihkan kembali. Untuk pelaporan perubahan dalam entitas, di mana suatu perubahan akuntansi yang terjadi pada laporan keuangan yang sebenarnya merupakan laporan dari entitas yang berbeda. Harus dilaporkan dengan menyatakan kembali laporan keuangan yang disajikan selama periode sebelumnya, guna menunjukkan informasi keuangan bagi entitas pelaporan yang baru selama semua periode. Nah, laporan keuangan dari tahun di mana perubahan dalam entitas pelaporan dilakukan harus mengungkapkan sifat perubahan itu dan alasannya. Pengaruh perubahan ini terhadap laba sebelum pos-pos luar biasa, laba bersih, dan laba per saham harus dilaporkan untuk semua periode yang disajikan. Ini contoh perubahan dalam entitas pelaporan adalah menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan perubahan individual. Berikutnya adalah mengubah anak perusahaan tertentu yang terdiri dari kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disajikan. Dan yang ketiga adalah mengubah perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan gabungan. Yang terakhir adalah pelaporan koreksi kesalahan. Karena tidak ada perusahaan baik yang kecil maupun besar yang kebal dari kesalahan. Akan tetapi risiko dari kesalahan yang material dapat dikurangi dengan menyelenggarakan pengendalian internal yang baik dan aplikasi prosedur akuntansi yang baik. Nah, contoh dari kesalahan akuntansi adalah misalkan perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dasar pemikiran dari hal ini adalah bahwa periode sebelumnya telah disajikan secara tidak benar karena penerapan prinsip akuntansi yang tidak benar. Misalkan perubahan dari akuntansi dasar kas atau pajak penghasilan ke dasar akrual. Selain itu adalah kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan, pengulangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Contoh pengurangan kartu perhitungan persediaan yang salah dalam menentukan nilai persediaan. Contoh yang lain adalah perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi itu tidak dibuat dengan jujur. Contohnya penggunaan tarif penyusutan yang secara jelas tidak realistis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masalah kelalaian, seperti kegagalan untuk mengakrualkan atau menangguhkan beban atau pendapatan tertentu pada akhir periode. Mungkin itu materi yang di perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Terima kasih.